wabarakatuh. Saya Siti Asmaria, NIM 0302183093 akan menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu saya mengajar. Saya mengajar di salah satu pesantren di Desa Martujuan bersama teman saya sewaktu kami melakukan PPL. Yang saya ajari di sana adalah kelas 1 Sanawiyah, dikarenakan guru mereka mengambil cuti selama 1 minggu. Murid kelas 1 Sanawiyah berjumlah 25 orang, yang 15 orang itu adalah anak perempuan dan 10 orangnya lagi adalah anak laki-laki. Mengajari anak kelas 1 adalah mungkin hal terberat pada saat itu, dikarenakan mereka masih ingin bebas belajar selayaknya anak-anak umum yang belajar di bangku SMP. Tidak seperti mereka yang tertekan karena ada yang ingin pulang ke rumah, ada yang rindu kedua orang tua, dan masalah yang lainnya. Dikarenakan tempat saya mengajar dalam waktu yang seminggu tersebut adalah anak-anak yang belajar di situ tidak bisa pulang karena mereka diharuskan tinggal di asrama pesantren. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit aku melihat sisi positif dari mereka yang belajar di ranah pesantren. Pelajaran yang saya ajarkan kepada murid kelas 1 tersebut adalah bahasa Arab, yaitu dengan menyuruh mereka untuk membaca teks yang ada dalam buku sekaligus menerjemahkannya. Setelah mereka membacanya dan menerjemahkannya, saya menyuruh membacanya satu-satu. Yang tidak dapat, saya suruh mencarinya sampai dapat di dalam kamus bahasa Arab. Dan setelah mereka semua selesai membaca dan menerjemahkan, saya menyuruh mereka untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan siapa yang dapat akan diberikan hadiah, yaitu dengan tepuk tangan, senyuman, dan hadiah yang lainnya. Dan yang tidak dapat akan diberikan hukuman, seperti berdiri di depan atau berdiri di bangkunya, dan hukuman yang lain-lain. Itulah salah satu pengalaman saya sewaktu saya mengajari mereka. Banyak pengalaman yang membuat tertawa, namun juga tersadar kita harus mau berusaha berinteraksi dengan mereka, sesuai dengan cara mereka. Ada siswa yang suka bercerita atau lebihnya tepatnya atau bercurhat. Ada siswa yang dunia imajinasinya tinggi, dan ada pula siswa yang cenderung pendiam, sehingga harus dihampiri dan disapa. Kesan yang saya dapatkan sewaktu saya mengajari mereka adalah saya agak sedikit deg-degan, dikarenakan mengajari anak kelas 1 Sanawiyah harus menyesuaikan dengan sikap-sikap mereka, di mana masih awal-awal masuki tahapan untuk remaja, apalagi mereka di ranah pesantren dan baru selesai di bangku SD. Akan tetapi setelah melihat mereka belajarnya begitu antusias, akhirnya rasa ketakutan dan deg-degan itu berangsur hilang. Hal positif yang saya dapati dari mereka adalah bisa dekat bersama mereka, walaupun waktu saya hanya seminggu bersama mereka. Hal yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah untuk mengajar adalah jangan terlalu deg-degan atau takut untuk mengajari mereka yang antusias belajarnya yang tinggi dan memberikan manfaat yang besar kepada mereka yang sedang belajar. Seorang guru harus bisa mengenali siswanya, begitu pula sebaliknya. Seperti kata pepatah yang tak hentinya dijadikan acuan, bahwa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana siswa akan merasa nyaman belajar di kelas jika misalnya gurunya acuh tak acuh terhadap siswanya? Apalagi siswa yang masih dalam sekolah tingkat dasar dan menengah, di mana mereka masih banyak memerlukan perhatian dan mereka yang masih banyak cari perhatian dari guru mereka. Hal ini memang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin tidak akan cukup hanya dengan 4 atau 5 pertemuan saja yang hanya dilakukan dalam proses mengajar. Dari sekian banyak tuntutan sikap dan sifat seorang guru, yang paling penting adalah menciptakan kenyamanan dalam belajar. Dengan membuat siswa merasa nyaman belajar, maka stigma buruk tentang pembelajaran bahasa Arab akan terkikis perlahan demi perlahan. Karena ruh seorang guru adalah yang terpenting dari sekian perangkat pembelajaran. Dari pengalaman yang sudah saya ceritakan,
Begitu banyak pesan dan kesan yang saya dapatkan sewaktu saya mengajar di kelas 1 Sanawiyah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.